Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di sesi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Karisma Putri Pramudia dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 0446829193 ingin menyampaikan pendapat atau gagasan tentang upaya pencegahan COVID-19. Baik, saya akan menjelaskan pengertian virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan juga paru-paru. Penyakit akibat virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan paru-paru berat hingga kematian. Virus corona ini adalah jenis virus corona yang dapat menular ke manusia. Virus corona ini juga bisa menyerang siapa saja, dari bayi, balita, dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Jadi semua itu bisa saja terserang, bisa saja bisa saja tertular oleh virus itu. Jadi tidak memandang anak kecil, dewasa, atau lansia, semua bisa terserang. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan ada di kota Wuhan, Cina, di akhir Desember 2019. Dan ternyata virus ini dapat menyebar secara cepat di hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengadakan atau menerapkan kebijakan yakni PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Berikut saya akan menyampaikan beberapa gejala umum yang dapat dirasakan oleh penderita COVID-19. Ada 3 gejala umum, yakni demam suhu di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk kering, tidak ada dahaknya. Untuk yang ketiga adalah sesak yang dirasakan di pernafasan. Adapun gejala-gejala lain yang dapat dirasakan oleh penderita COVID-19 yang jarang tapi sering ditemukan, yakni diare, sakit kepala, tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasakan. Selanjutnya kita bahas penyebab virus corona. Infeksi corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menyebabkan infeksi pernafasan. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga bisa ditularkan oleh manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 dengan berbagai cara, yaitu: pertama, tidak sengaja menghirup atau terkena percikan dari penderita COVID-19 saat bersin atau batuk. Kedua, sebelum kita menyentuh mulut dan hidung, kita terlebih dahulu untuk cuci tangan. Karena kita nggak tahu kan sebelum kita menyentuh hidung atau mulut. Nah, kita itu melakukan kegiatan apa di luar sana, misal memegang pintu, ataupun memegang uang, itu kan hasil interaksi juga kan. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh dokter, yaitu: 1. Meresepkan obat-obat yang sudah didosiskan oleh dokter ya, sesuai dengan kondisi pasiennya. Kedua, menganjurkan pasien untuk isolasi mandiri dan juga istirahat yang cukup. Untuk yang ketiga, dokter menganjurkan pasien untuk selalu minum air putih untuk menjaga imun atau kadar cairan di dalam tubuh kita. Selanjutnya kita akan bahas pencegahan virus corona atau COVID-19. Ada beberapa faktor yang kita ketahui untuk pencegahan virus corona.
Untuk yang pertama, kita terapkan physical distancing atau jaga jarak. Jadi, kalau kita di luar, kita itu harus jaga jarak satu sama lain, kurang lebih 1 meter, agar kita terhindar dari virus corona. Untuk yang kedua, kita harus selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum atau keramaian. Untuk yang ketiga, kita hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Seperti yang nomor 1 tadi, kita melakukan social distancing atau physical distancing untuk menjaga jarak satu sama lain. Untuk selanjutnya, kita harus selalu menjaga kebersihan, maupun di luar maupun di dalam rumah. Sebelum melakukan kegiatan ataupun setelah melakukan kegiatan, kita dianjurkan untuk selalu cuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari COVID-19. Ada beberapa langkah untuk penderita COVID-19 agar tidak menularkan penyakit ini ke orang lain, yaitu 1. Lakukan isolasi mandiri yang terpisah tempatnya dengan orang lain. 2. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, sebisa mungkin kita tidak interaksi dengan orang lain ya, agar tidak menular. Yang keempat ini kita harus selalu menggunakan masker ketika kita ada kegiatan di luar rumah, seperti berjemur atau yang lainnya. Karena kita kan nggak tahu di luar rumah itu ada siapa saja. Nah, itu mengantisipasi bagaimana agar tidak tertular atau menularkan orang lain. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. See you next video.